Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu kita terakhir membahas tentang reaktor CSTR seri, ya. Jadi eh, topik bahasan kita kali ini adalah tentang reaktor CSTR seri. Kemudian untuk reaktor CSTR seri ini ada dua kombinasi. Yang pertama adalah reaktor CSTR-nya itu memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, reaktor CSTR memiliki ukuran yang berbeda, ya. Jadi yang sudah kita bahas adalah reaktor CSTR seri dengan ukuran yang sama, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada reaktor PFR atau plug flow reaktor, ya. Konsentrasi reaktan itu mengalami penurunan secara progresif atau perlahan-lahan, ya, selama reaktan itu melewati reaktor dari awal sampai akhir. Kemudian kalau dibandingkan dengan reaktor CSTR, maka pada reaktor CSTR konsentrasi reaktan itu begitu masuk ke dalam reaktor itu akan mengalami penurunan secara cepat, ya, dikarenakan adanya proses pengadukan, ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa pada reaksi yang memiliki order reaksi lebih besar dari nol atau order reaksinya positif, atau bisa dikatakan kurva laju reaksinya itu adalah eh, menunjukkan kurva yang monoton naik, ya, maka sebaiknya kita memilih reaktor CSTR, reaktor PFR, ya. Jadi kalau kita lihat di kurva, ya, kurvanya seperti ini, ya, atau seperti ini. Ini adalah kurva laju reaksi untuk reaksi yang memiliki order bernilai positif, ya. Maka sebaiknya kita supaya lebih efisien dan menghasilkan volume yang lebih kecil, kita sebaiknya menggunakan atau kita sebaiknya menggunakan reaktor plug flow atau PFR dibandingkan dengan menggunakan reaktor CSTR. Karena kalau reaktornya PFR, maka volume reaktor itu akan ditunjukkan dengan luas area di bawah kurva, sementara kalau reaktor CSTR itu ditunjukkan dengan luas area persegi panjang. Sehingga secara otomatis nanti reaktor PFR akan memberikan volume reaktor yang lebih kecil. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah membahas juga bahwa untuk reaktor dengan ukuran volume yang sama, ya, kemudian jenis reaktornya adalah CSTR, kita susun secara seri, maka dari persamaan desain dan juga dari kurva, kita lihat bahwa behavior atau kelakuan dari reaktor CSTR seri dengan jumlah reaktor yang banyak, ya, itu secara persamaan desain maupun kurva itu akan mendekati behavior atau kelakuan dari reaktor PFR. Jadi ini sudah kita bahas minggu lalu, ya. Jadi kalau reaktor PFR-nya itu jumlahnya banyak, kemudian kita susun seri, maka di sini kita akan mendapatkan kurva laju reaksi yang bukan kurva laju reaksi, kita akan mendapatkan volume reaktor yang mendekati volume reaktor PFR, ya.
Nah, kemudian minggu lalu kita juga sudah membahas bahwa untuk reaktor yang disusun seri, ya, misalkan dengan ukuran volume yang sama, maka di sini kita mendefinisikan bahwa konversi yang keluar di masing-masing reaktor itu selalu didasarkan pada kondisi awal yang masuk di reaktor pertama, ya. Jadi kalau kita mendefinisikan konversi yang keluar dari reaktor kedua, misalkan di sini, maka ini bisa kita hitung dengan cara menuliskan rumus C0 dikurangi C2 dibagi dengan C0. Jadi bukan C1 minus C2 dibagi dengan C1, tetapi C0 minus C2 dibagi dengan C0. Jadi itu perlu Anda ingat ya supaya tidak keliru dalam menuliskan persamaan desain untuk reaktor yang disusun secara seri. Jadi kalau kita memiliki reaktor CSTR, kemudian kita susun seri, ya, kemudian jumlah reaktornya mendekati tak hingga di sini ya, maka kita akan mendapatkan persamaan desain yang kurang lebih sama seperti persamaan desain untuk satu reaktor PFR. Itu berlaku untuk order reaksi 1 maupun order reaksi 2 ya. Kemudian minggu lalu kita juga sudah membahas bahwa untuk reaktor reaktor CSTR yang disusun seri itu juga bisa dituangkan dalam suatu grafik seperti ini, di mana dalam grafik ini kita tahu bahwa kalau n-nya mendekati tak hingga, maka eh, perbandingan space time antara reaktor CSTR dengan reaktor PFR itu akan mendekati nilai yang sama atau nilai 1 ya. Jadi artinya space time untuk reaktor PFR itu akan sama dengan space time untuk reaktor CSTR kalau jumlah reaktor CSTR-nya mendekati tak hingga. Jadi itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian sekarang kita lihat untuk kasus yang berbeda ya, di mana di sini kita menggunakan reaktor CSTR, kita susun seri, kemudian ukuran reaktornya berbeda. Ya. Jadi ukuran reaktornya, misalkan kita punya 2 reaktor ya, yang pertama adalah reaktor CSTR kecil, kemudian yang kedua adalah reaktor CSTR dengan ukuran yang lebih besar. Maka di sini akan muncul 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah dengan susunan reaktor yang sudah diketahui, kita diminta untuk menentukan berapakah konversi yang keluar dari yang keluar dari reaktor yang paling akhir ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah kalau misalkan diketahui konversi akhirnya, yang konversi akhir yang diinginkan, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyusun reaktornya, apakah reaktor yang lebih kecil kita letakkan lebih dulu, atau reaktor yang lebih besar yang kita letakkan lebih dulu. Jadi kedua problem atau kedua permasalahan ini yang akan kita temukan ketika kita memiliki CSTR dengan ukuran yang berbeda, kemudian kita susun secara seri. Nah, untuk kasus yang pertama, di mana pada kasus yang pertama kita misalkan sudah mengetahui susunan reaktornya, ya, kemudian kita diminta untuk menentukan berapakah konversi yang dihasilkan setelah susunan reaktor itu kita susun, ya. Nah, tentunya di sini kita harus pertama kali menuliskan persamaan desain dari reaktor CSTR. Kalau kita misalkan ini adalah sistem dengan volume konstan atau nilai epsilonnya sama dengan 0, maka untuk reaktor yang pertama kita bisa menuliskan persamaan desain dari reaktornya adalah space time sama dengan C0 dikurangi C1 dibagi dengan laju reaksi pada reaktor yang pertama ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar 67 ya. Jadi reaktor yang pertama itu ukurannya lebih kecil daripada reaktor yang kedua ya.
Kemudian reaktor yang ketiga itu ukurannya kurang lebih hampir sama seperti reaktor yang pertama, ya. Jadi intinya di sini adalah ketiga reaktor ini memiliki ukuran yang berbeda, kemudian kita susun seri. Nah, sementara susunannya sudah ditentukan seperti ini. Jadi reaktor yang pertama itu yang reaktor kecil, kemudian reaktor yang kedua reaktor yang besar, kemudian reaktor yang ketiga adalah reaktor yang kecil kembali. Jadi untuk reaktor yang pertama itu persamaan desainnya space time ya sama dengan C0 dikurangi C1 dibagi dengan min R1. Jadi space time itu sama dengan C0 ya dikali dengan X1 dikurangi X0 ya dibagi dengan min R1 di mana X1 itu sama dengan C0 dikurangi C1 dibagi dengan C0 ya. Kemudian X0-nya adalah sama dengan 0 karena belum terjadi reaksi sehingga persamaan desainnya menjadi C0 minus C1 dibagi min R1. Kemudian persamaan desain ini kita susun ulang menjadi seperti persamaan 9 ya. Jadi kita nyatakan dalam minus sepertau 1 ya kalau untuk reaktor pertama sama dengan minus R1 dibagi dengan C1 minus C0 ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk reaktor yang kedua ya, di mana untuk reaktor yang kedua itu persamaan desainnya menjadi space time di reaktor kedua ya sama dengan eh, C C berapa jadinya? C1 kurangi C2 ya dibagi dengan min R2 gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya. Jadi untuk reaktor yang kedua jadi untuk reaktor yang kedua untuk persamaan desainnya adalah seperti ini. Jadi tau 2 sama dengan C0 ya kali X2 minus X1 ya dibagi min R2 di mana X2-nya adalah sama dengan C0 minus C2 dibagi dengan C0, kemudian X1-nya adalah C0 minus C1 dibagi dengan C0. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa X2 dan X1 itu selalu kita dasarkan pada konsentrasi awal yang masuk di reaktor yang pertama atau C0. Nah, ini kalau Anda masukkan ke persamaan ya,
Jadi kurang lebih persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi spacetime di reaktor kedua itu sama dengan C1 minus C2 dibagi min R2. Ya. Jadi kalau kita punya reaktor CSTR, misalkan kita susun seri ya, misalkan seperti ini. Ini ya. Jadi kita punya dua reaktor CSTR, kita susun seri, yang masuk di reaktor pertama itu konsentrasinya adalah C0, kemudian laju alir molarnya adalah F0, ya. Kemudian diketahui space time-nya adalah sama dengan tau 1, volumenya adalah V1, kemudian yang keluar dari reaktor pertama, masuk ke reaktor kedua, itu laju alir molarnya adalah F1, konsentrasinya adalah C1, kemudian yang keluar adalah laju alir molarnya F2, konsentrasinya C2, sementara space time-nya adalah tau 2, volumenya adalah V2. Ya. Nah ini kalau kita buat persamaan desainnya, kita mulai dari persamaan raca massa ya. Jadi di reaktor pertama, ini adalah reaktor pertama ya. Jadi misalkan kita ambil komponen reaktan ya, in min out ya, minus konsumsi sama dengan 0 gitu ya. Jadi in-nya adalah F0, kemudian out-nya adalah F1, kemudian konsumsinya adalah min R1 kali V1 sama dengan 0 ya. Jadi ini F0 dikurangi dengan F1 itu adalah sama dengan F0 dikalikan dengan 1 minus X1, kemudian minus min R1 kali V1 sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita dapatkan F0 dikali X1 sama dengan min R1 kali V1 ya. Jadi V1 per F0 itu sama dengan X1 dibagi min R1. Ini adalah persamaan desain untuk yang reaktor pertama. Dimana ini kalau kita uraikan, misalkan diketahui nilai epsilonnya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan tau 1 itu sama dengan C0 minus C1 dibagi min R1. Nah, kemudian untuk reaktor yang kedua ya, reaktor yang kedua, skemanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada F1, kemudian ada X1 di sini, kemudian ada F2, sini X2, kemudian ada V2 ya. Jadi in min out minus konsumsi sama dengan 0, di in-nya adalah F1, kemudian out-nya adalah F2, kemudian konsumsinya adalah min R2 kali V2 sama dengan 0 ya. Nah, F1 ini sama dengan F0 dikali 1 min X1 ya. Kemudian F2 ini sama dengan F0 kali 1 min X2 ya. Jadi selalu didasarkan pada kondisi awal yang masuk di reaktor pertama ya. Jadi Anda perhatikan di sini F2-nya ini bukan sama dengan F1 ya, tapi sama dengan F0 kali 1 minus X2 karena definisi konversi di sini adalah itu selalu didasarkan pada kondisi yang masuk di reaktor pertama, bukan kondisi yang masuk di reaktor yang kedua ya.
Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan, ini akan menjadi F0 ya, kali 1 minus X1, kemudian minus F2-nya adalah F0 kali 1 minus X2, sama dengan min R2 kali V2 ya. Jadi di sini akan kita hasilkan persamaan desain untuk di reaktor yang kedua itu sama dengan V2 dibagi F0 ya, sama dengan X2 minus X1 dibagi min R2 ya. Nah, ini kalau kita uraikan lagi, X2 itu sama dengan C0 dikurangi C2 dibagi dengan C0, kemudian X1 ini sama dengan C0 kurangi C1 dibagi C0 ya. Jadi V2 dibagi dengan F0 ini akan menjadi C0 kurangi C2 dibagi C0 kurangi C0 minus C1 dibagi dengan C0 dibagi dengan min R2 ya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam space time tau 2 sama dengan V2 dibagi dengan F0 kali C0 ya. Kemudian C0-nya ini misalkan kita tarik ke ruas kanan ya, sehingga akan menghasilkan tau sama dengan biru saya. V2 sama dengan V0 ya. Jadi F0-nya sama dengan V0 kali CA0 atau kali C0 ya. Kemudian C0-nya saya pindahkan ke ruas kanan sehingga akan menjadi C0 di sini ya. Kemudian dikalikan C0 minus C2 kurangi C0 minus C1 dibagi dengan C0 dibagi dengan min R2 ya. C0-nya kita hilangkan ya. Maka ini space time di reaktor kedua. Di space time di reaktor kedua ini akan menjadi C1 kurangi C2 dibagi dengan min R2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, C0-nya hilang ya. Kemudian ini harusnya ada kurung lagi ya. Jadi di sini nanti space time di reaktor kedua sama dengan C1 kurangi C2 dibagi dengan min R2. Ini ya. Nah, kemudian kalau ada 3 reaktor, ya, kalau ada 3 reaktor berarti space time di reaktor ketiga ini sama dengan C2 kurangi C3 dibagi dengan min R3. Kemudian kalau ada reaktor keempat, berarti space time di reaktor keempat sama dengan C3 kurangi C4 dibagi dengan min R4 dan seterusnya ya. Sehingga nanti di reaktor ke akhir sama dengan Cn-1 kurangi Cn dibagi dengan min Rn. Jadi ini asal dari persamaan yang ada di Levensville ya. Misi Pak, mau nanya Pak. Oh iya, silakan. Ya, tadi yang perhitungan itu kan ada yang, maaf balik sedikit Pak, ke yang perhitungan tadi, V2 per F0 itu. V2 per V0 maksudnya. Oh, bukan, yang penurunannya sebelum masuk ke tau 2 tadi itu Pak. Yang ini. Ini ya? Iya, itu V2 per F0 kan ya di atas itu, di baris 1 sebelum terakhir. Oh, ini maksudnya? Oh, F0-nya sama dengan V0-nya gitu ya Pak, laju inputnya gitu ya? Bukan. Ini kan ini
asalnya dari sini ya. Ini dari neraca Iya. massa. Kemudian di sini X2 dan X1-nya ini kita uraikan menjadi ini ya. Sehingga saya tuliskan V2 per F0 sama dengan ini ya, X1-nya ini, kemudian X2-nya ini. Nah, kemudian yang bawah ini kan saya nyatakan dalam space time ya, di mana space time itu adalah sama dengan V2 per V0 ya, laju alir molar, laju alir volumetrik awal ya. Nah, ini awalnya kan dia F0 ya, awalnya kan dia F0. Nah, supaya dia bisa dinyatakan dalam V2 per V0, kita tahu bahwa F0 itu sama dengan F0 itu sama dengan apa namanya? V0 kali C0 kan. Jadi kalau ini saya F0-nya saya apa namanya? Saya ingin hilangkan dari persamaan ini, maka tentunya di sini ruas, berarti di sini kan harusnya persamaan awalnya kan di sini kalau ini saya tuliskan menjadi F0 dibagi dengan F0 sama dengan V0 kali C0 kan gitu ya. Terus ini intinya adalah kita punya persamaan desain dari neraca massanya seperti ini. Kemudian kita ingin menuliskan persamaan ini menjadi persamaan dalam space time tau 2, di mana kita tahu tau 2 itu adalah sama dengan V2 per V0 ya. V2 per V0, di mana V0 itu sama dengan F0 dibagi dengan C0 gitu ya. Jadi ini dari sini ya. V0 sama dengan F0 kali C0, maka di sini berarti yang apa namanya yang F0-nya itu ini ya. Ini saya ini kan ke sini berarti kan hasilnya jadinya kan F0 itu sama dengan V0 kali C0. Nah, C0 ini saya pindahkan ke sini. Oh iya, Kira-kira Pak. ngerti nggak? Kira-kira. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi cuma masalah di sini aja sebenarnya. Supaya ngubah supaya jadi space time. Iya, Pak. Makasih. Jadi itu asal dari persamaan 9, kemudian persamaan 10 ya. Ini ya. Atau saya balik lagi ke yang tadi. Di ini ya. Jadi ini kalau kita ingin samakan dengan yang di Levenspiel, ini akan menjadi per atau minus per tau 2. Ini sama dengan min R2 dibagi C2 minus C1 ya. Yang ini juga sama, minus per tau 3 sama dengan min R3 dibagi C3 minus C2. Ya, yang ini juga sama, minus seper tau 4 sama dengan min R4 dibagi C4 minus C3. Terus yang ini juga sama, minus seper tau N sama dengan min Rn dibagi dengan Cn minus Cn min 1. Gitu ya. Jadi ini sama nanti dengan persamaan 10 di Levenspiel. Ini ya. Kalau tadi kita menggunakan N, di sini dia menggunakan I ya. Tapi maksudnya sama ya. Nah, ini kemudian kita pergunakan untuk menentukan tadi seperti awal tujuan kita adalah menentukan konversi pada sistem yang sudah ditentukan ya. Jadi maksudnya adalah kita sudah punya reaktor, misalkan 3 reaktor ya. Sistemnya sudah ada gitu ya. Sistemnya sudah ditentukan seperti ini. Kemudian
yang ingin dicari dari sistem ini adalah berapakah nilai konversi yang keluar di reaktor yang terakhir, ya, atau bisa juga berapakah konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor yang akhir, ya. Jadi nanti persoalannya adalah menentukan konversi yang keluar di reaktor ketiga dan juga menentukan berapakah konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor yang ketiga. Nah, kalau kita menggunakan persamaan 9 dan persamaan 10, ya, persamaan 9 dan persamaan 10, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan grafik, ya. Grafiknya adalah sumbu Y-nya adalah sama dengan minus R atau laju reaksi, kemudian sumbu X-nya adalah konsentrasi, ya. Jadi sumbu X-nya adalah konsentrasi, sumbu Y-nya adalah laju reaksi. Jadi kalau kita lihat di persamaan 9, ya, kalau kita misalkan punya persamaan minus sepertau sama dengan min R dibagi dengan C1 minus C0, ya, maka di sini kita bisa mengatakan bahwa kita punya satu persamaan garis, ya. Kalau persamaan garis itu kan bentuknya Y sama dengan A kali X, gitu ya. Jadi A-nya sama dengan gradien, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ini juga sama, jadi persamaannya nanti bisa kita tuliskan menjadi min R sama dengan minus sepertau kali C1 minus C0. Jadi Y-nya adalah min R, kemudian X-nya adalah C1 minus C0. Ini. Nah, sehingga nanti dari persamaan 9 ini, kita punya suatu slope atau gradien itu sama dengan minus sepertau. Sehingga di sini kita untuk menentukan konversi akhir, yang kita lakukan adalah kita letakkan dulu posisi untuk C0-nya di sini. Ya, jadi C0-nya ini sudah diketahui. Ini udah tahu ya, kondisi awalnya sudah diketahui. Kemudian nanti kita tarik garis lurus dengan kemiringan itu adalah sebesar minus sepertau. Ya, minus sepertau. Jadi di sini asumsinya ini sudah diketahui. Space time atau volumenya sudah diketahui. Karena kan ini sistemnya sudah ada. Jadi reaktornya sudah ada. Jadi kita sudah tahu volumenya, kita sudah tahu space time-nya. Jadi nanti dari C0 kita letakkan, ya, tergantung soalnya nanti C0-nya berapa. Kemudian nanti dari sini kita tarik garis lurus sampai menyentuh kurva, ya. Tentunya ini miring ke kiri karena slope-nya minus, ya. Kemudian dari sini nanti kita tarik garis lurus ke sumbu X, maka ini adalah sama dengan konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor pertama. Jadi kita tahu nanti konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk reaktor kedua, ya, juga sama ya. Misalkan kita tarik garis lurus seperti ini dari N ke P, ya, ini memiliki slope sama dengan minus sepertau 2. Kemudian cara yang sama kita tarik garis lurus ke bawah ke sumbu X ketemu C2. Maka C2 ini adalah konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor kedua. Kemudian yang sama kita lakukan juga untuk reaktor ketiga, ya. Jadi kita tarik garis lurus dari C2 sesuai dengan slope dari reaktor ketiga, ya. Itu sama dengan minus 1/tau3. Kita potongkan dengan kurva, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah, maka nanti akan ketemu nilai C3. Nah, kalau sudah ketemu nilai C3, maka kita bisa mengetahui konversi di reaktor ketiga itu kita hitung dari C0 dikurangi C3 dibagi dengan C0. Jadi itu yang dimaksud dengan bagaimana caranya menentukan konversi pada reaktor CSTR seri yang ukurannya tidak sama, di mana susunannya sudah diketahui.
contoh soalnya seperti ini. Jadi ini contoh soal yang saya ambilkan dari UAS setahun atau 2 tahun yang lalu, saya lupa ya. Jadi suatu reaksi fase cair yang melibatkan reaktan A dengan konsentrasi awal A sebesar 0,85 mol per liter berlangsung dalam 3 reaktor CSTR yang disusun secara seri. Adapun data hubungan konsentrasi A dalam reaktor dengan laju reaksi ditampilkan dalam tabel berikut. Diketahui laju reaksi pengurangan A dalam reaktor 1 sebesar 0,7, sedangkan space time reaktor kedua sebesar 0,25 menit, dan konsentrasi A di reaktor ketiga adalah 0,12 mol per liter. Hitunglah konsentrasi A yang keluar dari reaktor pertama dan kedua, serta space time reaktor pertama dan reaktor ketiga. Nah, kalau Anda menemukan soal seperti ini artinya ini merupakan persoalan di mana reaktornya itu disusun seri, kemudian jenis reaktornya adalah CSTR, kemudian dari data space time itu kelihatan seperti terlihat bahwa space time atau ukuran reaktornya tidak sama ya antara reaktor pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini persoalannya adalah kita diminta untuk menentukan konsentrasi atau konversi di masing-masing reaktor. Jadi tentunya yang kita cari di sini adalah konsentrasi yang keluar di reaktor kedua, kemudian konsentrasi yang keluar di reaktor ketiga. Nah, langkah yang perlu Anda lakukan adalah pertama kali Anda harus membuat plot hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Oke. Jadi Anda buat plot, ya kurang lebih plotnya seperti ini, ya. Jadi Anda buat plot, sumbu Y-nya adalah laju reaksi atau min R, kemudian sumbu X-nya adalah konsentrasi atau Ca. Nah, setelah itu Anda lihat di soal apa yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah Ca0 ya. Ca0-nya adalah 0,85. Jadi 0,85. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita letakkan angka 0,85 di di kurva ya. Kemudian setelah itu kita cek ya. Diketahui laju reaksi pengurangan A di dalam reaktor pertama adalah sebesar 0,7 ya. Sebesar 0,7. Jadi di sini kita lihat di kurva ya. Ini ada min RA-nya 0,7 sini ya. Jadi langkah berikutnya kita lakukan adalah kita letakkan sini ya, min RA-nya adalah 0,7 di sini ya. Jadi kita punya dua titik, satu titiknya adalah 0,75 berapa tadi? CA0-nya adalah 0,85 ya. 0,85, terus kita punya di sini diketahui laju reaksinya adalah 0,7, maka di sini kita tinggal tarik garis lurus dari 0,85, kita hubungkan dengan titik 0,7 yang ada di kurva ya. Kemudian ini kita tarik garis lurus ke bawah, maka ini kita dapatkan ini merupakan konsentrasi reaktan yang keluar di reaktor pertama ya. Jadi pertanyaannya adalah hitunglah konsentrasi A yang keluar dari reaktor pertama. Jadi langsung kita tahu bahwa konsentrasinya adalah sebesar 0,6.
ya. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah, atau yang ditanyakan adalah, berapakah konsentrasi A yang keluar dari reaktor kedua, ya. Sekarang kita lihat di reaktor kedua. Reaktor kedua itu diketahui space time-nya adalah 0,25, ya. Space time-nya 0,25, ya. Jadi dari kurva di sini ya, kita tahu bahwa CA1-nya atau konsentrasi A yang keluar dari reaktor pertama adalah 0,6, maka dari sini nanti kita buat garis ya miring ke kiri karena minus ya, kan slope-nya sama dengan minus per tau ya, dimana diketahui di reaktor kedua itu taunya adalah sama dengan 0,25, maka minus per taunya adalah sama dengan 4 ya. Jadi Anda tarik garis lurus ya supaya slope-nya ini sama dengan 4. Ya, jadi slope-nya supaya 4. Jadi kurang lebih lah ini kalau kita lihat di sini kan ketemunya 0,6 ya. Jadi ini jaraknya 6. Kemudian ini kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ini ketemunya sekitar 0,45 ya. 6 bagi 1,5 ya sekitar 4 ya. Jadi ini intinya adalah supaya garis lurus ini punya kemiringan minus 4 gitu ya. Nah, kalau Anda sudah tarik garis lurus, kemudian sama seperti di reaktor yang pertama, kita tinggal tarik garis lurus ke bawah, tegak lurus ya. Sehingga nanti ketemu nanti di sini adalah sama dengan konsentrasi reaktan yang keluar dari reaktor kedua. Sekitar 0,45 ya. Nah, kalau sudah tahu konsentrasi di reaktor kedua, maka kita bisa menghitung konversi di reaktor kedua ya. Jadi konversi reaktor kedua sama dengan berarti 0,85 C0-nya, kemudian dikurangi 0,45 itu adalah CA2-nya, kemudian dibagi dengan 0,85. Itu sama dengan konversi yang keluar di reaktor kedua. Kemudian setelah itu diketahui konsentrasi A yang keluar di reaktor ketiga adalah 0,12, berarti tinggal setelah Anda temukan angka 0,45 di sini, terus nanti Anda tinggal tarik tarik garis lurus ke sini supaya nanti ketika dipotongkan ke kurva, kemudian kita tarik garis tegak lurus ke bawah, itu akan menghasilkan konsentrasinya sama dengan 0,12. Jadi di sini ketemu nanti sini 0,12 ya. Jadi konversi di reaktor ketiga sama dengan 0,85 kurangi 0,12 dibagi dengan 0,85. Nah, untuk space time di reaktor pertama dan ketiga ya, space time di reaktor pertama dan reaktor ketiga, Anda tinggal bisa menghitung dari dari slope-nya di sini ya. Slope untuk yang reaktor pertama ini slope-nya adalah sama dengan minus 1 per tau ya. Nanti kalau Anda hitung slope-nya, maka Anda nanti bisa dapatkan space time di reaktor pertama. Nah, untuk yang reaktor ketiga juga sama, Anda hitung slope dari garis ini, ya, di mana slope-nya itu sama dengan minus 1 per tau 3, maka nanti Anda bisa menghitung space time di reaktor ketiga. Jadi itu kira-kira contoh soal dari ujian akhir semester yang lalu yang terkait dengan bagaimana cara kita menentukan konversi yang keluar di masing-masing reaktor kalau misalkan jenis reaktornya adalah CSTR ya, seri, kemudian ukuran reaktornya berbeda. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan.
Nah, kemudian persoalan berikutnya kalau kita punya reaktor CSTR seri dengan ukuran yang berbeda ya. Nah, persoalan berikutnya yang mungkin kita temukan adalah kita misalkan sudah mengetahui konversi di masing-masing bukan di masing-masing ya. Kita sudah mengetahui konversi akhir ya. Misalkan kita sudah tahu X2 di sini. Kalau ada 2 reaktor misalkan seperti ini. Jadi kita sudah diminta untuk menyusun reaktor di mana konversi akhirnya itu sudah ditentukan. Kemudian kita diminta untuk menentukan kira-kira susunan yang mana yang terbaik. Jadi ada 2 susunan di sini. Kalau ada 2 reaktor, satunya kecil, satu besar, maka kedua reaktor itu bisa kita susun dengan 2 skema seperti ini. Yang pertama skemanya adalah reaktornya kita letakkan yang kecil terlebih dahulu. Sementara pada skema kedua, yang kita letakkan terlebih dahulu adalah reaktor yang ukurannya lebih besar. Jadi, determining the best system for a given conversion. Jadi, kita menentukan sistem yang terbaik, di mana diketahui konversi akhirnya sudah ditentukan. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah kita menentukan sistem terbaik dengan tujuan bahwa sistem terbaik itu akan memberikan total volume yang lebih kecil. Ya, jadi nanti tujuan kita adalah mengoptimasi supaya ukuran total dari kedua reaktor itu paling kecil. Ya. Jadi kita tentunya menginginkan sistemnya akan ekonomis, jadi kita harapkan volume reaktornya itu sekecil mungkin, ya, atau paling kecil. Nah, tentunya kita mulai dari persamaan desain terlebih dahulu ya. Jadi sini persamaan desainnya seperti yang sudah saya turunkan tadi di papan tulis. Yang untuk reaktor pertama itu akan menghasilkan persamaan 11, kemudian reaktor kedua akan menghasilkan persamaan 12 gitu ya. Ini saya harapkan Anda nggak bingung dengan persamaan 11 dan 12 ya. Itu sudah saya beri contoh penurunannya di papan tulis tadi. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke dalam kurva, kalau misalkan kurva laju reaksinya seperti ini adalah kurva laju reaksi yang kita sebut sebagai kurva laju reaksi yang naik ya, monoton naik ya. Nah, untuk susunan pertama kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah luas atau volume reaktor pertama, ini adalah volume reaktor kedua, gitu ya. Kemudian yang skema yang sebelah kanan itu skemanya adalah lebih reaktor besar diikuti dengan reaktor kecil. Jadi reaktor besar diikuti dengan reaktor kecil. Ini ya. Nah, kemudian kita bandingkan yang mana yang memberikan volume yang lebih kecil, ya. Yang mana yang memberikan volume yang lebih kecil. Nah, kalau ada 2 reaktor seperti ini mungkin mudah ya. Mungkin mudah buat kita untuk menentukan yang mana yang lebih kecil. Caranya tinggal kita hitung luas area dari persegi panjang. Jadi gampang ya. Tetapi kalau misalkan jumlah reaktornya itu misalkan lebih dari 2 ya. Kalau jumlah reaktornya lebih dari 2 ya, maka tentunya akan membutuhkan waktu untuk menentukan sistem mana yang memberikan volume yang paling kecil. Apalagi di sini ukuran reaktornya tidak sama, ya. Jadi nanti kombinasi susunan reaktornya nanti bisa banyak sekali, ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kalau kita lihat kurva yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, kita akan mendapatkan volume sekecil mungkin atau volume total sekecil mungkin itu kalau luas area persegi panjang yang ada di luar dari persegi panjang volume dari reaktor, ini ya, jadi KLMN.
Jadi persegi panjang KLMN ini kita optimasi. Jadi kelihatan bahwa kalau luas dari KLMN-nya itu sebesar mungkin, maka total volume reaktornya itu akan sekecil mungkin. Tolong diperhatikan. Jadi intinya di sini adalah kita akan mendapatkan susunan reaktor dengan volume sekecil mungkin itu kalau luas area persegi panjang KLMN-nya ini sebesar mungkin. Jadi kalau ini besar, maka luas areanya ini akan mengecil, ya. Jadi intinya di sini adalah nanti kita akan melakukan optimasi untuk membuat supaya persegi panjang KLMN itu memiliki luas area sebesar mungkin. Nah, luas area KLMN ini sangat tergantung dari nilai X1. Ini ya. Jadi kalau misalkan X1-nya kita geser ke kanan, ya, maka luas KLMN-nya juga nanti akan berubah. Ya, akan berubah. Jadi intinya di sini adalah supaya kita mendapatkan susunan reaktor dengan volume sekecil mungkin, maka yang kita lakukan adalah kita menggeser nilai dari X1, ya, di mana nanti hasil pergeseran itu akan menghasilkan luas area persegi panjang KLMN ini sebesar mungkin. Bisa dipahami ya? Jadi secara logika masuk akal ya, kalau luas KLMN-nya itu semakin besar, maka total area reaktor atau total area persegi panjang dari si reaktornya itu akan sekecil mungkin. Jadi nanti secara otomatis volume reaktornya juga akan menjadi semakin kecil, ya, atau sekecil mungkin. Nah, maka di sini persoalan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengoptimasi persegi panjang KLMN. Nah, untuk mengubah luas area persegi panjang KLMN, kita bisa dengan atau kita bisa melakukan dengan menggeser nilai dari X1, ya. Jadi di sini kita melakukan optimasi luas persegi panjang dari KLMN. Jadi kalau misalkan ini kurvanya ini kita ubah bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini adalah KLMN-nya nanti kalau Anda lihat ya, sini artinya kurvanya tadinya bentuknya seperti ini kemudian dibalik gitu ya. Jadi bentuknya ini seperti ini. Nah ini nanti yang kita lakukan adalah kita geser nilai X-nya ini. Kita geser nilai X supaya luas area persegi panjang ini sebesar mungkin, ya, seluas-luasnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita buat dalam bentuk kupas seperti ini, maka luas persegi panjang KLMN ini sama dengan X kali Y, itu ya. X kali Y. Kan luas persegi panjang kan sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya Y, lebarnya X, ya. Ini persamaan 13. Jadi luasnya adalah X sama dengan X kali Y, ya. Nah, supaya ini optimum, yang kita lakukan adalah kita seperti yang dilakukan di pelajaran atau mata kuliah kalkulus untuk mengoptimasi luas area, maka kita turunkan ya persamaan luas area tadi, mana luas areanya sama dengan X kali Y. Ini kalau kita turunkan ya, di mana kedua variabel Y dan X itu adalah merupakan sama-sama merupakan variabel yang kalau kita turunkan akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini pertama diturunkan terhadap X, jadi Y kali DX. Kemudian yang Y kita turunkan, itu akan menjadi plus X kali DY. Nah ini kalau kita susun ulang persamaannya,
ini sama dengan 0 ya. Kalau ini kita optimasi, ini harus sama dengan 0. Ini kalau kita susun ulang, ini akan menghasilkan persamaan 14. Nah, ini apa artinya persamaan 14? Artinya adalah ini merupakan, kalau di kalkulus ya, ini merupakan perpotongan dengan atau garis singgung dengan kurva, kemudian Y per X, ini bisa kita misalkan sebagai diagonal. Ya. Jadi artinya apa? Dari persamaan 14 tadi, kita bisa mengetahui bahwa untuk mengoptimasi atau untuk memaksimalkan luas area persegi panjang KLMN, maka yang kita lakukan adalah kita menggeser-geser nilai X ya, supaya garis singgung di titik M ini itu sejajar dengan diagonal dari persegi panjang KLMN. Jadi ini. Jadi secara grafik nanti kita coba geser-geser nilai X supaya persegi panjang KLMN itu memiliki diagonal yang sejajar dengan garis singgung pada kurva. Ya, jadi itu nanti menentukan posisi dari X1 atau konversi yang keluar dari reaktor pertama ini. Sehingga dari sana nanti kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menentukan kira-kira susunan yang mana yang terbaik, apakah yang kiri atau yang kanan. Itu kira-kira ya. Untuk persoalan kedua, kalau misalkan kita punya reaktor CSTR yang disusun seri, kemudian ukurannya tidak sama. Contoh soalnya Anda bisa lihat di example 67 ya, problem 67 ya, maaf. Ini ya. Jadi kita ingin melakukan treatment atau melakukan pengolahan terhadap umpan cair dengan laju alir volumetrik adalah 10 liter per menit yang mengandung 1 mol A per liter sehingga mencapai konversi akhir 99%. Kemudian diketahui persamaan stoikiometri reaksinya, kemudian diketahui kinetika reaksinya atau persamaan laju reaksinya, yaitu min RA sama dengan CA dibagi 0,2 plus CA. Kemudian kita diminta untuk merekomendasikan susunan reaktor yang terbaik, ya, kalau kita menggunakan 2 reaktor CSTR, ya, kemudian tentukan ukuran dari masing-masing reaktor. Jadi gambarkan atau sketsa susunan reaktor yang Anda pilih. Jadi di sini tentunya untuk problem 67 ini yang ada di Levenspiel ini merupakan persoalan di mana kita menemukan kasus di mana kita diminta untuk menentukan susunan terbaik ya dari 2 reaktor CSTR, kemudian di sini karena pertanyaannya adalah tentukan ukuran dari masing-masing reaktor, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan persoalan reaktor CSTR seri di mana ukurannya tidak sama. Kemudian di sini diketahui konversi akhirnya adalah 99%. Jadi artinya di sini persis seperti yang kita bahas tadi. Jadi konversi akhirnya sudah diketahui, kita tinggal atau kita diminta menentukan konversi yang keluar di reaktor pertama atau kita sebut sebagai konversi intermediate. Nah, maka di sini kalau kita lihat di solusinya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi diketahui CA0-nya 1 mol per liter, kemudian laju alir volumetriknya 10 liter per menit. Ya. Kemudian karena konversinya 99%, maka kita bisa hitung konsentrasi
A yang keluar di reaktor kedua, ya. Jadi kalau konversinya 99%, maka konsentrasi A yang tersisa yang keluar dari reaktor kedua sama dengan 0,01 di sini ya. Kemudian diketahui persamaan laju reaksinya min RA sama dengan CA dibagi 0,2 plus CA. Ya, jadi yang kita lakukan di sini adalah kita simulasikan, ya, kita hitung min RA-nya atau per min RA ya. Kemudian di sini kita misalkan CA0-nya itu diketahui 1, kita hitung di sini min RA-nya berapa, ya, nanti ketemu sepermin RA, kemudian sampai nanti keluarnya adalah 0,01. Jadi 1, 0,4, 0,2, 0,1, 0,08, 0,01. Nah, ini nanti kita pergunakan untuk membuat kurva laju reaksinya. Ini kurva laju reaksinya adalah ini ya. Ini bentuknya. Ini adalah kurva laju reaksinya. Nah, sekarang karena diketahui bahwa konversinya 99%, maka di kurva laju reaksi ini kita mulai dari dari 1 ya, 1 mol per liter CA0-nya, kemudian konversi akhirnya adalah 0,01 di sini. 0,01 itu sekitar sini ya. Ini. Nah, langkah berikutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, supaya susunan ini adalah susunan yang optimum atau yang menghasilkan total volume yang sekecil mungkin, maka yang kita lakukan adalah kita menggeser-geser nilai dari konversi intermediate yang di sini CA1, ya, kita geser-geser supaya apa? Supaya ketika kita geser misalkan ke angka misalkan di sini ketemunya 0,1 ya. Pada angka 0,1 ini kita tarik garis ke memotong kurva laju reaksi, ini akan menghasilkan garis singgung. Garis singgungnya Anda perkirakan gitu ya. Nah, garis singgung ini harus sejajar dengan diagonal dari persegi panjang yang ada di area yang luar ini ya. Ini kan area luar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tentukan nilai nilai CA1-nya di sini ya, dengan memastikan bahwa slope dari garis singgung ini sama dengan slope dari diagonal atau sejajar ya. Kalau sejajar kan berarti slope atau gradiennya sama. Nah, maka setelah itu Anda bisa melakukan perhitungan nilai dari space-time di reaktor pertama maupun space-time di reaktor kedua. Nah, space-time di reaktor pertama itu sama dengan CA0 kurangi CA1. Jadi kalau Anda sudah tahu CA0-nya, yaitu sama dengan 1. Kemudian dari hasil trial tadi Anda ketemukan nilai CA1-nya, ya. Misalkan di sini ketemunya 0,1, berarti 1 minus 0,1. Kemudian ini jadi kalau saya gambarkan di papan tulis kurang lebih seperti ini. Kasaran ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah CA0 sama dengan 1. Kemudian di sini ketemunya misalkan di sini tadi ya. Ini 0,1, ini adalah sama dengan CA1. Kemudian CA2-nya itu di sini ya. CA2-nya itu sama dengan 0,01 ya. Nah, maka nanti di sini untuk yang reaktor pertama itu nanti luas persegi panjangnya atau space time-nya itu adalah ini
Yang reaktor kedua itu nanti space time kurang lebih di sini. Maaf gambarnya nggak terlalu jelas ya. Ini ya. Jadi Anda pastikan bahwa ini garis singgungnya di sini ini sejajar dengan diagonalnya ini. Itu nanti berarti kalau dia sudah sejajar artinya nilai CA1-nya sudah pas ada di 0,1. Nah, ini nanti ini adalah tadi apa superminer A ya. Ini adalah superminer A. Jadi Anda bisa hitung di sini space time di reaktor pertama itu sama dengan V1 dibagi dengan V0 sama dengan C berapa C0 kurangi C1 dibagi min RA1 atau ini CA0, ini CA1 gitu ya. Jadi di sini CA0-nya adalah sama dengan 1, kemudian CA1-nya 0,1, kemudian 1 per min RA1-nya berarti nanti harus dari sini ya, Anda baca di sini berapakah sepermin RA1-nya. Ya. Min RA1. Kemudian yang tau 2 adalah tau 2 ya di sini ya. Tau 2 sama dengan P2 per P0 sama dengan CA0, CA1 min CA2 dibagi min RA2 itu ya. CA1-nya adalah 0,1, CA2-nya adalah 0,01. Jadi ketemu di sini sepermin RA1-nya di sini dikatakan ketemunya 3 ya. Jadi 1 minus 0,1, 0,9 kali 3 sama dengan 2,7. Jadi 2,7 ini kita pakai untuk menghitung volume reaktor yang pertama ya. Jadi volume reaktor pertama itu sama dengan space time kali laju alir volumetrik awalnya. Jadi sama dengan 2,7 kali 10, ketemunya 27 liter. Jadi reaktor pertama itu memiliki volume 27 liter ya. Kemudian untuk yang reaktor kedua itu CA1-nya adalah 0,1, CA2-nya adalah 0,01. Kemudian di sini min RA-nya adalah ini diketahui sebesar sekitar 21 ya. Jadi sama dengan 1,9 space time-nya, sehingga di sini temukan volume reaktor keduanya sama dengan 19 liter. Jadi kesimpulannya adalah untuk soal di problem 67 di sini kita menyusun reaktornya adalah kita letakkan reaktor yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan reaktor yang lebih kecil ya, di mana masing-masing reaktor itu volumenya adalah 27 liter dan 19 liter. Dengan konsentrasi intermediate atau konsentrasi yang keluar dari reaktor pertama itu sama dengan 0,1 mol per liter. Jadi itu kira-kira contoh soal di mana kita menemukan permasalahan di mana diketahui konversi akhirnya, kemudian kita diminta untuk menentukan berapakah volume atau bagaimanakah susunan reaktor, apakah yang lebih kecil duluan atau yang lebih besar duluan, gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, itu menentukannya berarti nyoba-nyoba ya Pak ya? Iya, betul.
butuh trial, makanya nanti kalau keluar soal seperti itu ya nanti pasti ada toleransinya, misalkan karena kan namanya kurva pasti ada errornya ya. Tiap orang mungkin beda ininya. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ditanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada sedikit apa ya, kita katakan sebagai rule of thumb gitu ya, aturan yang umum ya, aturan yang umum untuk susunan reaktor yang ideal ya. Jadi ini aturan umumnya seperti ini, ada 3 ya, ada 3. Jadi kalau Anda baca di sini untuk reaksi yang kurva laju reaksinya itu monoton naik ya. Jadi kalau dia naik itu bentuk kurva laju reaksinya kira-kira seperti ini. Ini namanya naik ya. Monoton naik atau kita sebut sebagai reaksi dengan order reaksi positif n lebih besar dari 0 ya. Maka di sini dikatakan bahwa reaktor itu seharusnya disusun secara seri. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kurva laju reaksinya itu naik, maka susunan reaktornya itu sebaiknya kita susun seri. Kemudian yang kedua, ya, atau yang tadi itu kita sebut sebagai 1A, yang sekarang yang 1B ya. Kalau misalkan kurva laju reaksinya itu cekung ya, cekung itu maksudnya seperti ini. Ini kita sebut sebagai kurva yang cekung ya. Ini cekung. Ini cekung ya. Nah, kalau cekung seperti ini, kita juga bisa menyimpulkan ya, kalau dia bentuknya cekung seperti ini, artinya kalau kita punya reaktor, maka kelihatan bahwa yang PFR itu akan memberikan volume yang lebih kecil ya. Karena kan PFR itu kan volumenya ditentukan oleh luas area di bawah kurva. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh yang gambar 612 misalkan ya, yang reaktor pertama sama kedua ya. Pertama itu misalkan ini kita lihat di sini adalah reaktor CSTR, yang kedua itu adalah reaktor PFR ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini artinya bahwa kita tahu bahwa kalau bentuk kurvanya itu cekung seperti ini, maka reaktor PFR itu akan memberikan volume yang lebih kecil daripada reaktor CSTR. Kalau misalkan volumenya sama, ya. Nah, sifat dari reaktor PFR itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya. Ketika reaktan itu masuk ke dalam reaktor karena bentuknya itu pipa gitu ya, maka konsentrasi reaktan itu akan mengalami perubahan secara perlahan dari ujung masuk ke ujung keluar dari pipa. Jadi kalau namanya reaktan kan berarti dia berkurang. Nah, berkurangnya itu perlahan kalau di dalam reaktor PFR. Nah, kalau reaktor CSTR beda. Kalau reaktor CSTR itu kan bentuknya tangki, jadi ada pengadukan ya. Jadi begitu reaktannya ini masuk ke dalam reaktor, maka langsung ini konsentrasi reaktannya itu nanti langsung betul-betul mencapai kondisi akhir. Karena dibantu oleh pengadukan sehingga konsentrasi reaktan yang masuk itu nanti begitu masuk ke dalam reaktor itu akan mencapai konsentrasi akhir yang diinginkan. Atau dikatakan di sini konsentrasi reaktannya itu istilahnya di sini apa ya, saya lupa. Konsentrasi reaktannya itu as low as possible ya. Jadi artinya di sini apa? Artinya kalau bentuk kurvanya itu cekung,
ya, atau bisa dikatakan kurva laju reaksinya itu memiliki order reaksi lebih besar dari satu, ya, maka yang kita lakukan supaya susunan reaktornya itu ekonomis atau memberikan volume sekecil mungkin, yang kita lakukan adalah kita susun reaktornya, ya, supaya konsentrasi reaktannya itu selama bergerak dari reaktor pertama ke reaktor kedua itu sebisa mungkin itu eh, tidak turun secara drastis, atau di sini dikatakan sebagai as high as possible. Jadi kalau kita punya kurva laju reaksinya seperti ini adalah kurva laju reaksi untuk order reaksi lebih besar dari satu, maka susunannya adalah sebaiknya kita susun yang bisa mempertahankan konsentrasi reaktannya itu eh, apa namanya setinggi mungkin atau as high as possible, ya. Jadi di sini kalau dia ingin kita pertahankan selalu dalam posisi yang tinggi konsentrasi reaktannya, maka di sini kita bisa letakkan misalkan kalau di sini mungkin kita bisa susun PFR dulu misalkan, ya, kemudian baru nanti CSR kecil, kemudian baru diikuti dengan CSR yang ukurannya besar. Itu kalau kurva laju reaksinya cekung atau order reaksinya lebih besar dari satu. Nah, jadi di sini dikatakan as an example, ya, untuk figur 12, ya, itu susunannya harusnya PFR terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan CSR kecil, kemudian diikuti dengan CSR besar. Itu kalau kurva laju reaksinya cekung atau N-nya lebih besar dari satu. Tapi kalau dia cembung, ya, kalau dia cembung itu maksudnya ini kalau ini kan cekung, ya, cembung itu berarti gini, ya, set gini, ya, cembung, ya, cembung gini. Maka yang kita lakukan adalah sebaliknya, ya. Jadi kalau kurva laju reaksinya itu cembung atau N-nya kurang dari satu, ya, jadi antara 0 sampai 1, ya, maka yang kita lakukan adalah kita coba pertahankan konsentrasi reaktannya sekecil mungkin. Karena kalau kurva laju reaksinya itu cembung seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa reaktor CSTR itu akan apa namanya, sorry, cembungnya itu bukan gini, ya, gini mestinya, set gini, ya. Kita bisa pastikan bahwa reaktor CSTR itu akan memberikan volume yang lebih kecil, ya. Jadi di sini untuk laju reaksi yang order reaksinya itu lebih kecil dari satu, maka kita berusaha mempertahankan konsentrasi reaktannya itu sekecil mungkin atau as low as possible. Kemudian rule yang kedua, ya, ini saya kira dua dan tiga ini adalah umum, ya. Jadi yang kedua itu misalkan dikatakan di sini untuk reaksi di mana kurva laju reaksinya itu melewati misalkan ada kondisi maksimum atau minimum, ya, itu tidak ada aturan umum yang bisa bisa dipakai, ya. Jadi no simple rules can be suggested. Jadi tidak ada aturan umum yang bisa dipakai. Jadi artinya kalau ada kurva yang melewati maksimum atau minimum, maka susunan reaktornya itu sangat tergantung dari berapakah konversi yang diinginkan, kemudian jenis reaktor apa saja yang tersedia. Jadi contohnya misalkan mungkin saya punya contoh soalnya, mungkin misalnya ini, ya.
Waktu di sini mungkin. Nah, misalkan ini bentuknya. Jadi bentuk kurva laju reaksinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kurva laju reaksinya seperti ini, ya, kemudian kita disodorkan ada dua jenis reaktor, satu reaktor CSTR, ya, kemudian yang satu lagi adalah reaktor PFR, maka susunan terbaik itu sangat tergantung dari konversinya, ya. Jadi posisi dari konversinya ini sangat menentukan, ya. Jadi kalau misalkan yang diketahui misalkan X1-nya 0,3 di sini ya, misalkan ya. Kalau di sini ya, kalau 0,3 berarti di sini yang memberikan volume yang lebih kecil adalah yang PFR. Karena yang PFR itu kan luas area di bawah kurva. Kalau yang CSTR kan berarti kan ini luas area persegi panjang, ya. Kemudian kalau dia di sini diketahui konversi akhirnya 0,7 ya, 0,7, maka di sini misalkan intermediate-nya adalah 0,3 ya di sini, maka di sini kita tarik garis garis lurus ke atas ke kurva, kemudian nanti kita potongkan ke sini ke 0,3 ya. Jadi kalau saya gambarkan di papan tulis, tadi kurang lebih bentuk kurvanya seperti ini. Ini ya, ini yang 0,3-nya di sini. Kemudian 0,7-nya di sini. Jadi kalau misalkan susunan reaktornya adalah PFR, kemudian diikuti dengan CSTR, ini diketahui adalah X1-nya 0,3, X2-nya adalah 0,7, maka di sini untuk yang pertama itu nanti volume atau space time-nya adalah dari 0 sampai 0,3, kemudian PFR itu artinya luas area di bawah kurva, kemudian yang kedua adalah CSTR, berarti di sini dari 0,7 kita potongkan ke sini ya, kemudian ini kita tarik garis lurus ke kanan, kemudian ini adalah luas area untuk yang CSTR. Ya. Tapi ada kemungkinan juga misalkan diketahui misalkan di sini diketahui X1-nya misalkan 0,7 di sini ya. Kemudian X2-nya di sini misalkan 0,9 lah anggap ya. Jadi misalkan kurvanya seperti ini ya. Maka kalau kita misalkan memilih pertama adalah CSTR misalkan ya. Kemudian diikuti dengan PFR diikuti dengan CSTR. Maka itu nanti akan menghasilkan luas area yang pertama ini, kemudian yang kedua itu nanti kita ambil dari 0,9 ya, kemudian ini kita tarik garis ke kanan sampai 0,7, maka ini adalah yang CSTR. Tapi kalau kurvanya itu kurva yang sama, ini 0,7, kemudian 0,9, kemudian yang pertama adalah CSTR, yang kedua adalah PFR,
Maka di sini yang pertama itu nanti luas areanya adalah ini. Ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah luas area di bawah kurva. Jadi kalau kita bandingkan tadi yang di mana ini ya. Nah, ini. Kalau misalkan posisi X1-nya 0,7, X2-nya 0,9, maka kelihatan bahwa yang susunan yang pertama itu akan memberikan volume lebih besar daripada susunan yang kedua. Ya, tapi kalau misalkan posisi X1-nya 0,3, X2-nya 0,7, ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa reaktor CSTR lebih dulu itu akan memberikan reaktor PFR posisinya lebih awal dibandingkan dengan yang CSTR itu akan memberikan total volume yang lebih kecil. Jadi itu maksud dari aturan yang kedua ya. Ini. Jadi tidak ada aturan umum yang bisa dipakai ya. Dan itu sangat tergantung dari bentuk kurva, kemudian tergantung dari konversi yang diinginkan dan tergantung dari jenis reaktor yang tersedia. Nah, yang ketiga ini sebenarnya cuma memberikan penekanan pada aturan yang kedua. Jadi yang ketiga ini menyatakan bahwa bagaimanapun kinetika reaksi dan sistem reaktor yang dipakai, maka langkah terbaik yang kita bisa lakukan untuk menentukan susunan reaktor yang memberikan volume terkecil itu adalah dengan melakukan analisa terhadap kurva laju reaksi. Jadi 3 dan 2 ini sebenarnya saling terkait. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan reaktor multiple, ya, reaktor yang jumlahnya lebih dari satu. Ini contoh soal yang diambil dari Vogler ya. Jadi misalkan diketahui nilai X atau konversi, kemudian laju reaksinya min RA ya. Kemudian diketahui suhu, tekanan total ya. Kemudian diketahui bahwa pada saat awal diumpankan reaktan A dan inert dengan perbandingan yang ekimolar ya. Di mana diketahui laju alir volumetrik total ke dalam reaktor sebesar 6 liter per second. Hitunglah volume reaktor CSTR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi sebesar 60% dan 80%. Jadi dua pertanyaan ya. Jadi hitunglah volume CSTR untuk mencapai konversi 60%, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hitunglah volume reaktor CSTR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80%. Kemudian yang kedua, hitunglah volume reaktor PFR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi sebesar 80%. Kemudian yang ketiga, hitunglah total volume dua reaktor CSTR yang disusun seri jika diinginkan konversi keluar di reaktor pertama sebesar 40% dan konversi di reaktor kedua sebesar 80%. Nah, kalau Anda menemukan soal seperti ini, maka langkah yang ini ada lanjutannya lagi ya. Hitung dan bandingkan volume total kedua skema reaktor seri di atas jika diinginkan konversi intermediate sebesar 50%. Jadi yang ketiga itu skemanya seperti ini. Jadi Anda diminta memilih ada dua skema. Anda diminta untuk menghitung volume total untuk masing-masing skema A dan skema B.
Kemudian yang terakhir ini adalah hitung dan bandingkan volume total kedua skema reaktor di atas, ya jika diinginkan konversi intermediate-nya sebesar 50%. Jadi kalau yang tiga ini konversinya adalah 40%, kalau ini 50%. Jadi Anda diminta membandingkan volume total kedua reaktor. Nah, tentunya untuk menyelesaikan soal ini, Anda membutuhkan kertas grafik, ya. Jadi Anda buat, ini berarti yang kita plot apa sebaiknya, supaya gampang. XA sama sepermin RA ya, Pak? Ya, betul. Jadi sumbu X-nya adalah XA atau X, kemudian sumbu Y-nya adalah 1/min RA. Anda bisa buat di Excel sekarang, Anda buat plot ya. Nah, setelah itu baru nanti langsung dikerjakan. Berarti untuk volume itu kan berarti V per FA0 ya. V per FA0 kalau ditanyakan volume kan berarti Anda perlu menghitung FA0-nya ya. Nah, FA0-nya berarti di sini Anda lihat ini ya. Anda lihat data di soal. Jadi FA0 itu sama dengan CA0 kali V0 ya. Jadi konsentrasi awal A dikali laju alir volumetrik total. Jadi di sini ada istilah ekimolar ya. Jadi kalau dia ekimolar berarti di sini fraksi mol A itu sama dengan 0,5 karena ada inert ya. Jadi Anda bisa asumsikan lah ya, asumsikan walaupun ini sebenarnya tidak murni gas ideal ya. Kita asumsikan supaya gampang itu asumsikan sebagai gas ideal walaupun tekanannya di sini tinggi ya, 10 atm. Kita pakai persamaan gas ideal, P kali V sama dengan nRT ya. Kemudian konsentrasinya berarti N per V gitu ya, mol per volume itu sama dengan P dibagi R kali T gitu ya. Nah, P-nya berarti kan di sini sama dengan tekanan parsial A ya. Karena diketahui tekanan totalnya adalah 10 atm, kemudian fraksi mol A-nya adalah 0,5, maka tekanan parsial dari A itu sama dengan 10 kali 0,5 atau sama dengan 5 atm. Jadi 5 atm dibagi dengan R dikalikan dengan 422,2 Kelvin. Itu sama dengan konsentrasi awal A. Nanti konsentrasi awal A-nya itu nanti Anda kalikan dengan laju alir volumetrik untuk mendapatkan nilai laju alir molar. Karena kalau kita buat plot X versus 1/min RA, maka nanti persamaan desainnya adalah untuk yang CSTR, yang paling gampang adalah V dibagi FA0 sama dengan X dibagi min RA. Kira-kira paham ya yang saya maksudkan ya? Ini ada di Pogler, di contoh soal sebenarnya ya, bukan problem ya. Kalau yang problem itu yang bagian belakang ini dari soal di Pogler. Tapi yang depan ini saya ambilkan dari example sebenarnya ya. Nah ini saya nggak akan jelaskan ininya ya, cara menyelesaikannya. Anda bisa coba sendiri di rumah. Nah ini soal ini sebenarnya bisa saya variasikan gitu ya. Nah ini soal ini kemudian saya variasikan kalau saya tidak salah pada saat UAS, tapi saya agak lupa mungkin UAS ini mungkin ya.
Nah, ini saya variasikan, soalnya bisa saya variasikan seperti ini. Bukan ini yang saya maksud. Ya, kira-kira divariasikan seperti ini ya. Jadi intinya pada saat ujian nanti Anda wajib untuk mengetahui yang pertama kali adalah kira-kira dari data yang ada di soal yang harus Anda plot itu yang mana gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa yang harus diplot itu Anda harus lihat atau mengingat persamaan desain ya. Jadi harus tahu persamaan desainnya, kemudian nanti bisa mengira-ngira kira-kira oh ini berarti saya harus plot misalkan ini apa yang soal ini kan sama seperti tadi ya. Yang paling gampang adalah kita plot sumbu X-nya adalah XA, kemudian sumbu Y-nya adalah sepermin RA gitu ya. Nah, kalau Anda menemukan soal seperti ini wajib untuk digambar ya. Wajib untuk digambar di kertas grafik, kemudian nanti eh, wajib juga untuk ditunjukkan perhitungan untuk yang soal-soal A, B, C, D-nya itu ya pada kertas grafik ya. Ini bisa di capture silakan ya, nanti bisa Anda pakai sebagai latihan soal di rumah. Mungkin ada pertanyaan mungkin untuk yang topik pada hari ini. Nah, untuk minggu depan itu ada sedikit perbedaan ya. Minggu depan itu nanti Anda masuk dengan menggunakan link yang sama, tetapi jam pertama nanti akan dipakai untuk kuliah tamu ya. Kuliah tamunya nanti akan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin sudah di-share di Instagram jurusan ya. Mungkin sudah sebagian besar sudah tahu ya. Jadi Anda nggak perlu daftar ya, silakan langsung pakai link yang kita pakai pada kuliah TRK 1 untuk kuliah tamunya. Nanti jam pertama akan dipakai untuk kuliah tamu, kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan pembahasannya untuk yang kuliah TRK 1. Nanti mungkin minggu depan saya akan coba memperbanyak latihan soal ya. Saya ambilkan soal-soal dari UTS, sorry bukan UTS, UAS yang tahun-tahun sebelumnya nanti kita bahas supaya nanti Anda bisa punya bayangan nanti soal yang akan saya keluarkan kira-kira bentuknya seperti apa.
Jadi minggu depan nanti ada kuliah tamu, kemudian nanti kuliah nanti dilanjutkan setelah kuliah tamu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira saya akhiri sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore. Sampai Terima kasih, berjumpa. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.